Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Calm Channel. Alam kubur adalah alam persinggahan sebelum datangnya hari kiamat. Sebuah alam setelah kehidupan di dunia, sekaligus alam pertanggungjawaban pertama dari alam perbuatan manusia selama hidup di dunia. Mendapatkan kenikmatan dan keberkahan ataukah mendapatkan azab kubur yang pedih? Semua itu tergantung seberapa kita menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Lalu sahabat beriman, pertanyaan seperti apakah itu? Dan mungkinkah kita bisa menjawabnya nanti? Tonton video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ini harus tahu 6 pertanyaan yang ditanya malaikat mungkar dan nakir di alam kubur, versi dari Calm Channel. Datangnya 2 malaikat pembawa fitnah kubur. Kebanyakan dari kita tidak peduli bahwa kelak di alam kubur setiap jenazah bakal mengalami fitnah atau ujian berat. Sedemikian beratnya fitnah itu sehingga Rasulullah SAW menggambarkannya sebagai fitnah yang menyerupai fitnah Dajjal. Inilah peristiwa besar pertama di alam akhirat yang akan dilalui oleh manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan diuji di kubur kalian setara atau hampir sama dengan fitnah Dajjal." Hadis riwayat Bukhari nomor 1373 secara ringkas dan An-Nasai nomor 2062. Fitnah kubur sahabat beriman adalah ujian untuk ruh berupa pertanyaan 2 orang malaikat, mungkar dan nakir. Sebab bukan semata lisan atau pengetahuan yang akan menjawabnya, namun keimanan seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya yang akan menjadi penentunya. Orang yang beriman akan ditolong untuk bisa menjawab pertanyaan dengan qaulus sabit, sedangkan orang kafir dan munafik tidak akan bisa menjawab meskipun selama di dunia dia menghafalkannya. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Sebuah ujian yang tidak biasa sekaligus sebagai penentu seseorang masuk ke dalam siksa kubur yang memilukan ataukah tidur tenang sampai hari kiamat tiba. Ujian atau pertanyaan seperti apakah itu? Dan mungkinkah kita bisa menjawabnya? Namun sebelum video ini semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Enam pertanyaan yang sangat menentukan. Setelah seseorang meninggal, ia akan berada di alam yang menjadi penghubung antara dunia dan akhirat, yakni alam kubur atau alam barzah. Di alam inilah manusia akan mulai mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia. Di alam kubur ini pula setiap manusia akan didatangi 2 malaikat, yaitu malaikat mungkar dan nakir. Keduanya bertugas memberi berbagai pertanyaan atau fitnah kubur yang sangat menentukan. Pertanyaan tersebut adalah man rabbuka atau siapa Tuhanmu, madinuka apa agamamu, man nabiyuka atau siapa nabimu, ma kitabuka atau apa kitabmu, dan aina kiblatuka atau di mana kiblatmu, dan yang terakhir man ikhwanuka atau siapa saudaramu. 6 pertanyaan ini sahabat beriman juga sebagai awal dari nikmat atau siksaan di alam kubur. Seorang mukmin yang bisa menjawab ke-6 pertanyaan tersebut, maka dia akan memperoleh nikmat kubur dengan dilapangkan kuburnya. Adapun orang kafir yang tidak bisa menjawabnya, maka dia akan dihadapkan kepada azab kubur dan disempitkan kuburnya.
Menurut Ibnu Katsir, seorang mukmin akan teguh di atas keimanan dan terjaga dari syubhat, dan ia akan terjaga di atas keimanan. Sedangkan di akhirat ia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau dalam keadaan beriman dan bisa menjawab 6 pertanyaan tersebut. Sementara mereka yang selama di dunia berlaku ingkar dan maksiat, maka mereka tidak akan teguh imannya dan tidak akan mampu menjawab pertanyaan itu. Sekalipun kita di dunia menghafal pertanyaan dan jawaban yang benar, belum tentu kita ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir kita bisa fasih menjawabnya. Semua sahabat beriman tergantung amal perbuatan kita saat di dunia. Azab kubur yang sangat menakutkan. Keadaan manusia dalam kubur tergantung amal perbuatannya selama di dunia. Dari barang siapa tidak mampu menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir, maka azab kubur yang pedih sudah menantinya. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan berbagai macam siksa kubur sebagai berikut. Orang-orang yang suka berbohong, menyebarkan cerita dusta akan disobek rahangnya secara terus-menerus sampai hari kiamat. Orang-orang yang belajar Al-Quran, namun pada malam harinya hanya tidur dan siang harinya tidak mau mengamalkannya, akan dihantam kepalanya sampai pecah secara berulang-ulang. Hingga datang hari kiamat, para pezina akan direbus dalam tungku mendidih tanpa henti sampai hari kiamat. Orang-orang ditenggelamkan dalam sungai darah. Ketika mereka berenang hendak menepi, maka dilempari batu mulutnya sampai terdorong ke tengah lagi. Demikian terus-menerus sampai datang hari kiamat. Itu adalah siksa bagi orang-orang yang makan riba. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak henti untuk menuntut dan memperingatkan kepada hambanya untuk selalu berbuat kebaikan dan menghindari segala dosa agar terhindar dari siksa kubur. Bahkan Rasulullah SAW juga memohon perlindungan dari azab kubur ketika dalam sholat dan di luar sholatnya. Untuk itulah Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan para sahabat dan umatnya untuk memohon perlindungan dari azab kubur dalam sholat setelah selesai bacaan tasyahud. Dari Abu Hurairah diceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian selesai membaca tasyahud, maka hendaklah memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksaan kubur, siksa neraka jahanam, fitnah kehidupan dan setelah mati, serta dari kejahatan fitnah Al-Masih Dajjal." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sang kekasih Allah saja masih memohon perlindungan dari azab kubur. Lalu bagaimana dengan kita? Alam kubur yang menentukan. Meskipun manusia memiliki ujian hingga 1000 tahun lamanya di dunia, namun ia tidak akan bisa luput dari sensasi malam pertama di alam kuburnya. Kesenangan dan kesedihan selama hidup di dunia pun dijabarkan tidak akan sebanding dengan sensasi malam pertama di alam kubur. Karena apa yang terjadi di alam kubur seseorang bisa jadi menentukan kehidupan keadaan selanjutnya, yaitu kehidupan akhiratnya. Sebab Rasulullah SAW berkata, liang kubur bisa jadi salah satu taman surga atau salah satu lubang neraka. Suatu ketika Sayyidina Utsman bin Affan mengantar jenazah ke sebuah makam, lalu kemudian Sayyidina Utsman menangis hingga pingsan. Lalu para sahabat yang lain pun menggotongnya ke rumah, dan kemudian setelah siuman orang-orang bertanya kepadanya mengapa beliau menangis hingga jatuh pingsan. Sayyidina Utsman pun menjawab, "Aku mendengar Rasulullah SAW berkata, liang kubur adalah tempat akhir pertama yang kita singgahi. Jika seorang hamba selama di dalamnya, ia akan beruntung dan bahagia. Namun jika ia gagal, na'udzubillah, niscaya ia akan kehilangan semua akhiratnya." Maka demikian pun dijelaskan, jika amal seseorang di dunia baik, maka hasil yang diraih pun akan lebih mulia di sisi Tuhannya. Namun jika amal perbuatannya buruk, maka hasil yang diraih pun akan menjadi buruk di alam kuburnya. Dan tepat setelah orang-orang mengantarkan mayit pergi meninggalkan kuburannya, akan datang kepadanya kejadian-kejadian yang menentukan masa depannya di akhirat.
mereka tidur tenang ataukah merasakan siksa kubur yang memilukan? Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah menyiapkan bekal untuk kehidupan alam kubur yang lebih baik? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Calm Channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.